Kita akan melanjutkan belajar tentang CodeIgniter 4 ini. Materi kali ini kita akan belajar tentang paging. Jadi paging itu adalah membagi, kalau ini kan banyak data. Nanti kita akan bagi menjadi beberapa halaman. Misal kita ambil mulai 22 atau 33. Nah, ini ada 7 data, bisa kita bagi menjadi beberapa halaman. Di dalam CodeIgniter ini sudah menyediakan cara penggunaan dari paging. Tinggal ketik saja di user guide-nya. Di dalam sini ketik paging, jadi di CodeIgniter ini di user guide tinggal ketik paging, kemudian enter seperti ini. Kita cari yang pagination ini. Di dalam paging ini, cara yang pertama adalah kita load library-nya atau dimasukkan dulu library-nya, tinggal copy saja. Kemudian kita ke VS Code-nya, kita cari yang di controller yang akan kita pasangi paging kategori ini. Di dalam sini saya akan letakkan waktu dia membaca ini, membaca halaman dari ini. Bagian dari kategori ini dia akan membaca ini. Di dalam read saya letakkan untuk pagingnya di dalam sini. Jadi dia akan memanggil paging. Kemudian langkah berikutnya adalah kita lihat aturannya, contohnya. Ini bisa dibaca sendiri dan bisa dicoba sendiri. Nah di sini ini diperlukan model ini mau dibuat berapa, ini kita copy saja, kita letakkan di dalam sini. Di dalam sini yang ini kita akan copy, Ctrl C, pengganti dari user sini, user. Kemudian yang kategori ini yang di dalam sini, ini bisa kita komen dulu, nanti kita lihat. Yang ini juga kita komen hasilnya ini mau dibagi ke dalam berapa halaman paginate ini. Misal saya mau membagi per 22, jadi satu data di dalam satu halaman. Kita Ctrl S. Kemudian kita letakkan view-nya di dalam view. Kita cari ini. Kita taruh di dalam view. Kita ke view dari controller kategori ini. Ada di dalam view select. Saya letakkan di bawah sini, bawah tabel. Ctrl V. Kita Ctrl S, kita lihat dulu hasilnya, kita refresh. Nah ini hasilnya seperti ini jadi 22. Kalau saya klik 2, dia lanjut ke jajan pasar. 3, jangan lihat ini ya, karena ini di sini nanti kita akan bahas, karena itu dia penggunaan nomor sama dengan 1. Ini akan kita perbaiki nanti di project, jadi ini biarkan saja, ini variabel nomor saja manual, nanti kita akan perbaiki waktu di project. Tapi fokusnya itu ke sini saja. Ke first, dia akan lanjut ke makanan minuman, kemudian next, dia ke sini. Kedua, sayuran camilan. Nah, ini ketiga, keempat, dia ke tes. Jadi fokusnya ke sini. Kita sudah bisa menampilkan paging. Kemudian bagaimana merapikan dari paging ini supaya bisa diterima oleh Bootstrap. Kita akan memberikan style di sini. Di dalam sini caranya kita harus membuat grup seperti ini. Saya akan beri nama di dalam sini. Ini kan ada paginate, ini 10, ini grup 1. Saya akan copy saja dalam sini. Saya taruh lagi di dalam kategori, di dalam sini saya kasih koma, saya paste. Nah ini namanya grup 1, ini boleh bebas. Kasih nama Joni juga enggak apa-apa, Tejo enggak apa-apa. Ini saya kasih grup 1 aja supaya gampang aja ikut dalam sini. Kalau sudah, kita bisa Ctrl S. Ini grup 1. Kemudian dari grup 1 ini di linksnya ini juga dikasih grup 1. Nah, ini kita Ctrl S. Di link yang tadi di dalam view kita ke select. Nah ini view-nya. Ini kita kasih grup 1 juga. Nah, ini kita Ctrl S. Kemudian kita lihat lagi di dalam sini. Ini kita Ctrl S. Kemudian di dalam grupnya lagi kita akan cek lagi. Di dalam sini kita akan membuat sebuah custom paging. Jadi di dalam sini kita masuk ke app config pagar. Di dalam sini kita buat dulu saja yang membuat view-nya. Contoh view-nya ada di dalam sini sih, following example. Scroll ke bawah, kita ketemu dengan ini.
Ini kita copy saja, copy. Nah, sampai di nav, klik kanan, copy. Kemudian kita akan buat sebuah file di dalam views. Kita filenya ini view. Kita taruh saja di dalam template. Jadi klik kanan, kemudian new file. Kita akan beri nama paging.php. Kemudian kita paste dalam sini. Ctrl S, kita paste saja. Jadi tidak usah repot-repot, tinggal kita paste saja. Kemudian di dalam sini ada pengaturan yang diperintahkan tadi. Di atas, kita scroll ke atas. Nah, ini kita disuruh untuk masuk ke dalam app config kemudian pager.php. Kita suruh masuk ini. Nah, berarti di dalam sini saya copy saja. Ini sudah ada contohnya. Saya copy. Kemudian di dalam sini kita akan masuk ke app. Kita cari file. Ini kan folder app, kemudian config. Di dalam config ada file namanya pager.php. Nah, ini ada. Kita lihat, samakan dulu dengan ini. Public $templates. Nah, templates ini. Templates. Nah, kita paste saja dalam sini. Di dalam sini saya akan beri nama yang di dalam sini sesuai dengan nama yang di kategori ini, yaitu grup 1. Kita copy saja. Pager. Nah, ini. Kemudian lokasi dari file views, kemudian punya kita itu, yang punya saya ini saya taruh di dalam views, kemudian template ada paging. Template. Nah, ini kan views, kemudian kita buat di dalam sini. Template. Kemudian nama filenya apa? Paging. Nah, tulisannya paging. Ctrl S. Nah, ini kita sudah set, ini namanya grup 1, ini views, kemudian ini paging. Atau kalau kita mau panggil yang lain juga tidak apa-apa. Ini saya buat sebagai bootstrap. Ini aja, Ctrl S. Ini dia akan memanggil file ini. Kemudian kita sudah set ini, kita atur lagi di dalam select sini. Ini grup 1, kemudian ini nama yang untuk memanggil file yang di dalam sini, paging ini, di dalam pager kita beri nama bootstrap. Berarti di dalam select ini kita beri nama bootstrap. Atau kalau khawatir salah ini ya copy saja dari sini. Nah, copy. Kalau khawatir salah, saya copy, taruh di dalam select sini. Nah, Ctrl S. Kemudian kita lihat hasilnya di dalam sini. Nah, ini seperti ini. Sekarang bentuk dari sini, kenapa seperti ini? Kita lihat di dalam paging.php ini belum kita kasih kelas. Kita lihat di dalam kelas, di dalam sini ketik saja paging. Nah, ini supaya nanti, nah ini pagination. Nah, ini sudah ada, tinggal copy saja kelasnya. Misal kita lihat OL kelasnya pagination. Nah, ini sudah, yang belum adalah LI. Berarti kita pasang yang LI kelas, kita kasih ini. Ctrl C, copy, taruh di dalam LI ini. Kemudian semua LI dikasih. Tapi yang first ini kita nggak pakai biar nggak terlalu banyak. Kemudian yang last ini juga nggak kita pakai. Hapus saja, kita pakai yang dipakai saja, yang LI ini, paste, kemudian cari lagi yang di dalam sini, ini LI, paste, kemudian yang depannya LI ini kita kasih paste. Nah, ini sudah. Kemudian kita lihat lagi yang href-nya ini, href ini depan-depannya dikasih juga page link, copy, taruh di dalam depan-depannya href. Kita cari yang ada href, nah depannya kasih. Kemudian kita cari lagi, kalau nemu href langsung pasang aja, cari lagi href, pasang aja. Kalau sudah, kita bisa Ctrl S,
kita akan lihat hasilnya di dalam sini. Nah, ini sudah jadi bentuknya seperti ini. Kemudian ini next, previous, kemudian satu, dia sudah jalan. Nanti kita akan perbaiki yang nomor ini waktu di project, supaya nanti di project masih ada materi sedikit. Nanti ini kan kalau selesai sekarang kan nanti gak masuk ke project. Nah, ini previous sudah sesuai. Jadi nomor 1 itu makanan minuman, nomor 2 jajan buah, nomor 3 sayuran camilan, nomor 4 tes. Kalau saya tambahkan lagi, saya beri nama coba, kemudian ini coba lagi, saya simpan. Nah, ini kalau saya di 4 keluar coba lagi. Nah, itu cara penggunaan dari paging, sangat mudah. Jadi Anda tinggal mengambil copy dari sini saja, kopas dari dalam dokumentasi dari code igniternya. Jangan lupa nanti di dalam sini juga kalau kita menggunakan Bootstrap ya harus diambil stylenya atau kelasnya dari dalam Bootstrap. Kemudian prinsipnya yang harus diperhatikan adalah tempat yang mau dinamakan diberi paging. Ini saya hapus saja, tidak kepakai lagi. Dan ini juga saya hapus saja, tidak kepakai lagi. Caranya adalah kita harus nyalakan dulu atau nyalakan jalankan servisnya. Kalau servisnya sudah jalan di dalam sini, kemudian baru kita taruh dalam sini. Kategori ini model sesuai dengan yang ini. Dolar model ini ngikuti ini. Kalau ini saya kasih Johnny ya berarti sini juga Johnny. Dolar model, kemudian model paginate, ini berapa yang mau kita taruh. Misalnya kita mau taruh 3, Ctrl S, ya berarti nanti di dalam sini ya akan ketemunya ditampilkannya per 33, jadi per 3 data. Ini fungsi dari ini. Kemudian dia kasih grup ini untuk menentukan custom yang linknya mau di model seperti apa. Kemudian ini pagar. Kalau sudah kita masuk ke dalam select, kita letakkan di dalam sini. Ini grup ini diambilkan dari ini, jangan lupa ini grup ini. Kemudian di dalam select juga terdapat Bootstrap. Bootstrap ini file yang mau kita ambil dari Bootstrapnya. Bootstrapnya itu di setting di dalam app. Kita cari folder app, masuk ke config, cari file yang namanya pagar atau pager. Pagar taruh dalam sini. Ini kita beri nama. Ini kita Bootstrap, kemudian ini app, views, template, kemudian paging. File untuk ngeset CSS-nya itu di mana, jadi HTML-nya di mana, taruh sini. Kemudian dia dipanggil di dalam sini. Jadi dia akan memanggil grup, kemudian memanggil nama dari Bootstrap yang di dalam pagar tadi. Itu cara penggunaan dari paging. Silakan dipahami dan dicoba-coba. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.